Jackmania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija. Seperti biasa, gue mau ngingetin dulu buat lo semua yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silahkan di subscribe, kemudian di like dan di share supaya semakin banyak orang-orang yang mengupdate klub kebanggaan kita, Persija Jakarta. Oke, di video kali ini gue bakalan agak panjang, jadi lo bisa sambil nyantai, mungkin sambil ngopi atau sambil ngemil gitu ya. Tapi jangan dilakukan pas lagi puasa nih, ini pas puasa, fokus puasa, tapi kalau lo nontonnya pas sudah buka puasa, lo bisa sambil ngemil, karena lumayan banyak yang bakal gue bahas, mulai dari ulasan pertandingan antara Persija melawan Arema, yang baru selesai beberapa saat yang lalu, kemudian persoalan internal yang dihadapi oleh Persija Jakarta, dan yang terakhir adalah Garuda Calling. Oke, gue mau bahas dulu ulasan pertandingan antara Persija melawan Arema Indonesia. Nah, gue akan mulai dari starting 11-nya. Dari Persija itu ada Eduardo yang kemarin di pertandingan sebelumnya main bagus banget. Kali ini coba dipasang lagi menjadi starting line up. Kemudian di sisi pertahanan ada trio Hansamu, Ferrari dan Rizky Ridho. Kemudian di sektor kiri seperti biasa ada Firsa Andika, sektor kanan ada Rio Fahmi. Kemudian di sektor tengah ada Ramon Bueno, Maci Gayos. Kemudian di depan ada Rio, Hanan dengan Gustavo. Jadi ini full ofensif nih, starting yang dipasang oleh Carlos Peña. Sementara dari Arema sendiri, dari sisi penjaga gawang ada Frigeri, kemudian ada Ahmad Maulana, Julian, Thales, Alfarizi, kemudian ada Oliveira, Arkan, Bayu Setiawan, Dedik, Dalberto, dan Loko Lingoy. Nah, gue mau masuk ke jalannya pertandingan. Jadi di jalannya pertandingan ini sebenarnya 10 menit pertama itu Persija praktis mengandalkan Rio Matsumura dan Rehan Hanan sebagai motor serangan Persija. Karena kita tahu dua-duanya ini punya kecepatan yang tinggi, dan sementara Gustavo itu betul-betul dipres oleh lini pertahanan dari Arema sehingga agak kesulitan nih. Makanya seringkali Rio dan Hanan itu masuk 1-2 kali menusuk ke sektor pertahanan Arema. Nah, di menit 21 ini petaka buat Persija dimulai ketika Maci Gayos melakukan pelanggaran keras terhadap Ahmad Maulana. Jadi kalau lo lihat tadi videonya itu serem banget. Gue juga agak menyesali apa yang dilakukan oleh Gayos, tapi mungkin memang dia juga tidak mungkin sengaja 100% ya, pasti ada unsur ketidaksengajaan, tapi yang jelas menurut gue apa yang dilakukan Maci Gayos itu layak diganjar kartu merah, karena tidak berapa lama Ahmad Maulana juga tidak bisa melanjutkan pertandingan sehingga harus diganti. Karena ini artinya Ahmad Maulana cedera dan Maci Gayos harus keluar lapangan lebih cepat. Nah, akibatnya karena lini tengahnya Persija kosong dan lini serang kosong, akhirnya ada perubahan skema nih dari Carlos Peña, yaitu mengeluarkan Rio Fahmi dengan diganti oleh Hanif. Nah, Hanif mengisi tengah, kemudian Rehan Hanan ditarik untuk mundur menjadi sektor wing dari sebelah kanan Persija Jakarta. Nah, ternyata di menit ke-27 Arema karena dia unggul pemain, dia nyaris unggul nih lewat tendangan dari Dedik. Namun sayangnya tendangan Dedik itu masih membentur mistar gawang Persija. Jadi Persija masih aman nih, masih selamat, skornya masih 0-0. Kemudian di menit ke-30 lagi-lagi ada peluang dari Arema lewat sundulan Dalberto. Nah, ini untungnya kita punya Carlos Eduardo. Jadi dua pertandingan ini dia benar-benar nunjukin kualitas bermainnya dia tepis dengan satu tangan tendangan dari sundulan dari Dalberto, dan Persija sampai dengan menit ke-30 masih belum kebobolan. Nah, petaka yang sesungguhnya datang di menit ke-35. Lagi-lagi Persija harus mendapatkan kartu merah karena striker kesayangan kita Gustavo itu melakukan pelanggaran yang sama kerasnya dengan
yang dilakukan oleh Gayus di menit ke-21. Ya, sehingga ketika wasit melakukan pengecekan VAR dan terbukti ganjaran kartu kuningnya kemudian diganti menjadi kartu merah. Artinya Persija sejak menit ke-35 praktis hanya bermain dengan 9 orang. Nah, karena bermain dengan 9 orang, akhirnya Persija coba full defensif. Seluruh pemain menumpuk nih di depan kotak penalti Persija gitu ya. Nah, tapi jadi karena menumpuk, Persija coba bertahan dan sekali menyerang sampai babak pertama selesai. Nah, di babak kedua justru Persija tuh sempat unggul lewat gol yang cantik banget dari Rizky Ridho di menit ke-62 karena Rizky Ridho melihat kipernya Arema yaitu Frigeri terlalu maju ke depan sehingga dia coba melakukan tendangan spekulasi dari hampir setengah garis ya, itu ditendang, melengkung dan ternyata tepat sasaran. Jadi Persija sempat unggul di menit ke-62 lewat sepakan jarak jauh dari Rizky Ridho. Nah, ternyata tendangan Rizky Ridho inilah justru yang atau gol dari Rizky Ridho inilah yang merubah skema permainan. Kenapa? Karena di situ Persija mulai percaya diri, tapi justru kepercayaan diri Persija inilah yang membuat mereka lengah, yang membuat mereka kurang disiplin seperti sebelumnya, sehingga Arema lebih bermain ofensif. Dan kebukti, hanya selang 2 menit, Arema berhasil unggul nih di menit ke-64 lewat tendangan jarak jauh dari Oliveira. Ini juga bagus banget golnya, dan disitulah angin berbalik nih, yang tadinya anginnya ada di Persija, sekarang berbalik menjadi di Arema. Dan gak butuh waktu lama, di menit ke-66 Arema berhasil comeback lewat gol dari Dalberto. Nah ini kalau ini sih gue bilang udah memang murni baik Carlos Eduardo maupun ini semua pemain Persija sudah mulai kelihatan kelelahan ya, karena memang fokus mereka sudah tidak seprima ketika sejak menit 35 itu. Jadi ya lebih mudah kejebolan. Apalagi di menit ke-73 Ferrari bunuh diri. Nah, ini juga karena dia coba selamatkan bola yang memantul ke belakang, dia coba buang sebenarnya, tapi sayangnya ternyata Carlos Eduardo itu posisinya sudah agak maju. Jadi dia mau nggak mau gawangnya kosong gitu. Makanya Ferrari melakukan gol bunuh diri di menit ke-73 plus ini menurut gue jadi killing the game sih, karena skor sudah tertinggal 1-3, sudah defisit 2 gol, dan ya mau nggak mau Persija udah nggak bisa lagi, dia kasarannya ya apa yang difikirkan Carlos Peña ya tidak lagi kemenangan, tapi paling tidak kalah dengan jumlah gol yang cukup telak di kandang. Nah, dan ini diperparah di menit 75. Ini Carlos Eduardo ini diganti karena dia sebenarnya dia udah dari awal babak kedua tuh sudah di babak pertama udah mulai cedera, tapi masih dipaksakan. Di awal babak kedua udah mulai makin parah cederanya, tapi masih memaksakan diri. Nah, akhirnya di menit 75 setelah bunuh dirinya Ferrari tadi, dia udah nggak bisa maksain diri lagi, sehingga mau nggak mau dia harus diganti oleh Andri Tani. Yang Andri Tani di pertandingan kali ini juga menurut gue cukup bagus karena dia melakukan kalau nggak salah 2 kali save tendangan dan akhirnya dia menjaga dari menit 75 sampai 90 itu tidak ada lagi kebobolan untuk sektor atau kubu dari Persija Jakarta. Nah itu tadi jalannya pertandingan. Skor akhirnya 1 untuk Persija, 3 untuk Arema. Nah sekarang gue masuk ke dalam ulasan pertandingannya atau analisa pertandingannya. Jadi analisa gue yang pertama, di pertandingan kali ini menurut gue Rizky Ridho bermain sangat baik ya. Ini kebukti dari bagaimana dia memimpin lini pertahanan, tidak adanya Kudela otomatis Rizky Ridho lah yang menjadi pemimpinnya di sektor pertahanan. Dia bahkan di situ memimpin Hans Samu yang juga menjadi idolanya dulu, sekarang dipimpin oleh Rizky Ridho plus memimpin tim. Ini luar biasa menurut gue, lagi-lagi Rizky Ridho kembali membuktikan bahwa beberapa pertandingan terakhir performa dia memang sempat merosot tajam, tapi di pertandingan kali ini dia buktiin kalau dia memang punya kualitas. Dan apalagi dia bisa cetak gol, dan bahkan di menit akhir pertandingan dia sempat tiba-tiba ke depan melakukan heading dan hampir terjadi gol. Artinya
fighting spiritnya Rizky Ridho ini luar biasa, cara bermainnya juga bagus banget, disiplin banget, rapi banget, dan gue nggak tahu nih kalau Rizky Ridho nggak main di situ mungkin sudah 5 atau 6-1 nih Persija di bantai, karena gue juga mencatat di situ juga dia melakukan blok itu paling enggak 2 kali tuh ya, hampir peluang emas Arema menjadi gol tapi diblok oleh Rizky Ridho. Jadi memang bagus banget Rizky Ridho di pertandingan kali ini. Terus yang berikutnya lagi Arema. Nah, ini Arema ini gue mau agak sedikit ya mengulas Arema, karena menurut gue harusnya ketika di menit ke-35 mereka unggul 2 pemain itu harusnya permainan udah selesai. Tapi sayangnya Arema ini terlalu banyak buang-buang peluang, terlalu banyak salah passing. Gue juga nggak tahu kenapa, karena gue juga nggak terlalu mengikuti Arema, apa mungkin memang kualitas passingnya yang masih perlu ditingkatkan, atau mungkin kondisi lapangan juga yang tidak terlalu baik sehingga passing-passingnya ini sering salah, dan itu ternyata membuat sektor pertahanan Persija tuh diuntungkan gitu, karena seharusnya kalau sudah bermain dengan 9 pemain lawan 11 gitu ya, sudah unggul pemain, tentu permainan menjadi lebih mudah, tapi nyatanya banyak sekali umpan-umpan, passing-passing ataupun tendangan yang tidak sesuai target. Nah, ini untuk Aremanya yang jadi sorotan gue ya. Terus yang menjadi sorotan gue berikutnya adalah tadi kondisi lapangan tuh jelek banget ya. Kita tahu Stadion Patriot ini beberapa waktu yang lalu ini sempat jadi tempat yang terkena banjir ya. Banjir besar di daerah Jabodetabek plus di Karawang. Nah, Patriot itu termasuk salah satunya. Makanya di pertandingan kemarin dia sempat ganti venue, yang tadinya di Patriot ditunda 1 hari dipindah ke Tangerang. Nah, ini gue juga nggak ngerti ya kenapa manajemen Persija tetap memaksakan untuk bertanding di Stadion Patriot, yang mana kita tahu kondisi rumputnya aja kalau dari TV aja itu udah kelihatan nggak bagus. Bola tuh mantul-mantul gitu. Sementara kan Persija dengan memasang Hanan, Rio, dan Gustavo itu kan dia mainnya bola-bola pendek ya, yang mana itu passing-passingnya harusnya bisa mengalir dengan baik kalau lapangannya bagus. Tapi sayangnya karena kondisi lapangan gak bagus, ya jadinya begitu. Termasuk 2 pelanggaran yang dilakukan, 2 kartu merah yang diberikan kepada Gayos dan Gustavo, itu juga salah satunya karena peran dari kondisi lapangan yang buruk banget. Dan lagi Carlos Eduardo pada saat dia melakukan tendangan gawang, itu kan juga sempat mengalami cedera ya karena kondisi lapangannya yang nggak bagus gitu. Jadi ini menjadi sorotan dan tentunya harus segera diperbaiki oleh manajemen Persija, karena nggak mungkin memaksakan lapangan yang memang tidak kondusif, tidak memungkinkan gitu ya. Banyak gue baca komentar nih, banyak anak Jack yang bilang kenapa nggak di JIS, karena di JIS masih belum ready untuk dipakai, termasuk di GBK juga masih perbaikan. Nah, mungkin sebenarnya bisa di Pakansari atau misalnya dibalik lagi ke Tangerang misalnya, gue nggak tahu. Yang penting jangan pakai Patriot sebenarnya, karena memang kondisinya sangat-sangat buruk, belum possible lah untuk dipakai gitu. Dan itu ini analisa orang awam kayak gue ya, karena gue ngeliat di lapangan aja kondisinya udah nggak banget gitu. Terus yang menjadi sorotan gue berikutnya Carlos Eduardo. Nah, ini Carlos Eduardo terlepas dari 3 gol yang bersarang di gawangnya, ini Eduardo sekali lagi perlu gue kasih kredit lebih karena dia mainnya bagus banget. Gue catet tuh minimal sekali dia melakukan 5 save krusial. Lo bayangin kalau dia tidak melakukan itu, Persija udah dibantai lebih besar lagi nih dari Arema gitu ya. Dia melakukan 5 save krusial dan itu penting banget karena moralitas pemain Persija minimal terjaga sampai menit ke 60-70-an gitu, karena mereka pede punya kiper yang memang bagus gitu ya. Jadi Carlos Eduardo terlepas dari gol yang bersarang, menurut gue dia salah satu yang terbaik dari Persija di pertandingan hari ini. Terus hasil ini ternyata menjadi kekalahan perdana Persija di kandang ya, karena sebelumnya Persija selalu menang dan draw, tidak pernah kalah di kandang, dan dengan adanya kekalahan ini menjadi kekalahan perdana di kandang di musim ini.
dan kalahnya lumayan telak 3-1 gitu ya. Nah, sekarang gue bicara klasemen dulu. Dari klasemen, Persija memang tetap di posisi keempat dengan 43 poin. Sementara Arema itu naik ya. Sementara naik ke posisi 7 dengan 39 poin karena Borneo belum main nih. Kalau Borneo main dan menang, itu bisa jadi kegeser lagi. Tapi yang jelas posisi Persija di 4 besar nih nggak aman karena tim-tim di bawahnya semakin mendekat kayak yang gue bilang di pekan-pekan sebelumnya. Jadi ini harus jadi fokus, jadi perhatian. Seperti yang Carlos Peña bilang di match-match sebelumnya bahwa setiap pertandingan itu adalah final. Jadi ini harus segera diperbaiki, harus ditemukan formulasinya. Oke, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh lo semua ya. Gue mau masuk ke persoalan internal Persija. Jadi sebenarnya persoalan internal ini udah mulai berhembus kabarnya itu pasca statement yang disampaikan oleh Gustavo pada saat Persija menang melawan PSIS Semarang. Nah, jadi pada saat selesai pertandingan, Gustavo konferensi pers, dia menyampaikan bahwa memang ada konflik di internal Persija. Nah, ini dikonfirmasi oleh Coach Carlos Peña pada saat sebelum pertandingan kemarin. Nah, itu Carlos Peña juga bilang bahwa ada persoalan internal. Namun yang jelas antara Carlos Peña dengan Gustavo ini dia tidak mau menjelaskan secara rinci apa persoalan internalnya itu karena ya alasannya mereka mau fokus bermain dan bicara soal taktik, urusan di luar taktik biar manajemen yang menjawab. Nah, tapi karena bungkamnya kedua orang tersebut, Carlos Peña dan Gustavo, ternyata ini justru menimbulkan banyak spekulasi. Yang namanya Persija itu klub ibu kota, selalu menjadi pusat perhatian. Jadi apapun yang terjadi di Persija Jakarta pasti jadi sorotannya nasional nih. Itu banyak banget nih spekulasi mulai dari anak-anak The Jack, bahkan di luar anak-anak The Jack tuh banyak banget yang kasih komentar. Misalnya mulai dari masalah penunggakan gaji, masalah pecahnya kondisi di di ruang ganti, terus juga termasuk kenapa Marco Simic yang selalu dipasang starting line up dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini juga divalidasi lagi oleh asisten pelatih coach Ricky Nelson. Dia lewat IG-nya sempat update di story, terus juga di feed-nya dia juga update yang caption-nya bekerjalah bersama orang yang loyal dan mau bekerja sama dengan Anda. Nah ini gue nggak tahu konteksnya apa sampai sekarang dan bahkan gue coba baca-baca, cari-cari tahu juga akun-akun gede Jackmania juga mereka masih tanda tanya besar apa yang terjadi dengan Persija Jakarta, terutama persoalan internal gitu ya. Tapi kan biasalah namanya klub besar, pasti yang digoreng sama media-media lain adalah soal penunggakan gaji lah, soal kudela lah dan lain sebagainya. Tapi ya itu menurut gue itulah seninya mencintai klub sebesar Persija. Kalau lo mencintai klub-klub kecil, ya mungkin internal ya nggak akan dibahas. Tapi kalau lo cintanya sama klub besar sebesar Persija, sorotan nasional, ya itu banyak banget media-media yang bakal menggoreng. Nah, gue sih berharapnya apapun itu konflik internal, mudah-mudahan harus segera terselesaikan ya, jangan sampai berlarut-larut dan berpengaruh terhadap performa tim di dalam lapangan. Nah, terus juga persoalan internal ini juga bertambah ya setelah pertandingan ini karena kita tahu pemain asing Persija itu hampir semuanya nggak bisa bermain di match berikutnya. Misalnya kayak Kudela sama Pablo kan itu dikabarkan mengalami cedera. Kemudian Gustavo, Gayos kartu merah. Dan ini kita nggak tahu nih, bisa jadi dari PT LIB-nya juga atau dari Komdis dia bisa kasih sanksi tambahan nih. Mungkin nggak cuma satu pertandingan, mungkin bisa 2 atau 3 pertandingan tanpa Gustavo dan Gayos. Carlos Eduardo juga cedera dan diragukan tampil di pertandingan selanjutnya. Otomatis pemain asing Persija itu tinggal Rio Matsumura sama Simic. Nah, jadi cuma Rio sama Simic nih yang punya, dan Ramon Bueno yang punya yang bisa main di pertandingan berikutnya. Nah, gue nggak tahu nih. Gue penasaran sih di pertandingan berikutnya Carlos Peña punya formulasi apa, punya skema apa. Karena kita tahu selama ini Persija sangat-sangat tergantung dari golnya Gustavo, dan ketika Gustavo absen, kira-kira mereka mau naruhnya seperti apa nih Carlos Peña? Apakah Simic dibantu oleh Witan dan Rio atau sebagainya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue berharap Persija
bisa memperbaiki performa di sisa pertandingan. Udahlah, kita nggak usah bicara soal kans juara lagi, susah banget. Ya yang jelas Persib jauh lebih baik di musim ini, poinnya juga jauh unggul, ya yang bisa menyaingi dia cuma Dewa United. Jadi menurut gue jalur juara tinggal dua antara Dewa dengan Persib. Persija udah kita nggak usah bicara juara lagi, yang kita tetap optimis bisa bertahan di 4 besar, syukur-syukur bisa naik ke peringkat 3 atau posisi kedua. Nah, yang terakhir, Garuda Calling. Nah, ini Garuda Calling juga baru dirilis per hari ini gue bikin video di akun Timnas Indonesia, dan yang bikin gue happy adalah Rizky Ridho tetap dipanggil masuk ke Timnas meskipun beberapa pertandingan performanya turun dan pertandingan itu dihadiri langsung oleh Patrick Kluivert ya. Alhamdulillah Rizky Ridho tetap masuk, Ferrari juga masuk. Sayangnya Witan Sulaiman nggak kebawa nih. Nah ini kan karena memang beberapa pertandingan terakhir Witan Sulaiman ini minim peluang ya, minim menit bermain dan seringkali dicadangkan oleh Coach Carlos Peña. Jadi memang kesempatannya nggak ada. Tapi mudah-mudahan ini kan nanti gue nggak tahu nih apakah ketiga naturalisasi tambahan masuk, apakah Ferrari termasuk yang digeser. Gue sih berharapnya enggak ya. Tapi yang jelas gue happy karena Rizky Ridho Ferrari artinya mewakili Persija Jakarta untuk masuk ke dalam skuadnya Patrick Kluivert. Kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kedua pemain itu bisa membawa kontribusi baik untuk progres permainan Timnas Indonesia dan bisa membawa hasil yang positif pada saat melawan Australia di away dan home melawan Bahrain nanti. Oke, sekian dulu ulasan dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya kritik, saran, komentar, pertanyaan, jangan lupa lu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, gue Persija.